Oke, baik. Bisa kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thayyib, kaifa halukum? Oke, alhamdulillah bil khair. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi berkah, bermanfaat, serta agar segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sama-sama baca doa sebelum belajar ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya, oke. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Nadia Paramita. Nah, kalian bisa memanggil Ibu Nadia atau Ibu Mita ya, tapi Ibu lebih akrab dipanggil dengan Ibu Mita ya. Jadi kalian boleh memanggil Ibu Mita. Ya, baik. Oke, pada pagi hari ini Ibu akan menceritakan kepada kalian sedikit kisah tentang Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi biasakan ketika kita mendengar nama Rasulullah, ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, jangan lupa kita bersolawat. Ya, jadi begitu kalian mendengar nama Rasulullah diucapkan, jangan lupa bersolawat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke. Jadi pagi ini kita akan belajar sama-sama ya, kita akan menyimak sama-sama, kita akan belajar mencari tahu tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sedikit kisah tentang beliau. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya ya. Nah, jangan lupa untuk konsentrasi ya. Jadi Ibu memohon kalian untuk mendengarkan baik-baik, menyimak baik-baik, konsentrasi, fokus, dan dicatat hal-hal yang penting. Ya, dicatat hal-hal yang penting. Jadi silahkan disiapkan dulu alat tulisnya ya. Disiapkan dulu pulpennya, bukunya silahkan disiapkan. Jadi nanti begitu ada hal-hal yang penting, silahkan langsung dicatat karena nanti akan ada pertanyaan di akhir pelajaran ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang nasab dan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir, ya, Nabi terakhir, Nabi yang diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia dan jin. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi kita, Nabi dan Rasul yang terakhir. Ya, jadi tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi jika ada yang mengaku-ngaku sebagai Nabi atau sebagai Rasul setelah Nabi Muhammad SAW sudah dipastikan itu adalah Nabi palsu, itu adalah Rasul palsu. Ya, karena Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Nah, di sini kita akan belajar nasabnya ya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad
bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Quraisy. Nah, ini nasab beliau nih, boleh dicatat ya anak-anak semuanya. Jadi apa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Muhammad bin Abdullah. Nah, Abdullah siapanya Nabi Muhammad? Abdullah adalah ayahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kemudian bin Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib siapanya Nabi Muhammad? Iya, kakeknya ya. Jadi Abdullah adalah ayahnya, kemudian Abdul Muthalib adalah kakeknya ya. Kemudian bin Hashim bin Abdul Manaf al-Quraisy. Nah, ini adalah kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya nasab dari Rasulullah. Nah, ya, jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Quraisy ya. Oke, lanjut. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun gajah atau yang biasa kita sering dengar adalah Am al-Fil ya, Amul Fil ya, tahun gajah ya, seperti surat di juz 30 ya, nama suratnya Al-Fil. Sudah pada hafal? Iya, ya, yaitu 53 tahun sebelum Hijriah. Nah, di sini dijelaskan disebut tahun gajah karena pada tahun itu terjadi penyerangan Ka'bah oleh pasukan Raja Abrahah dari Yaman yang mengendarai gajah. Nah, di sini kita bisa ketahui ya, kenapa sih disebut Amufil? Kenapa sih disebut tahun gajah? Emang ada apa? Nah, di sini dijelaskan ya, kenapa disebut Amufil? Karena pada tahun itu terjadi penyerangan Ka'bah. Ya, jadi Ka'bah itu pada tahun ini nih diserang. Ya, pada saat itu Ka'bah diserang dengan pasukan dari Yaman, ya, tentaranya Raja Abrahah menggunakan gajah. Ya, jadi mereka nih tentara-tentaranya mengendarai gajah untuk menyerang Ka'bah. Ya, jadi biasanya kalau misalnya kita sering lihat sering kita jumpai ketika misalnya kita menonton film tentang peperangan Islam gitu ya. Kita sering menjumpai, sering lihat gitu ya, kalau perang itu biasanya pakai kuda, ya, biasanya pakai kuda. Nah, ini nggak pakai kuda, tapi pakainya gajah, gitu. Makanya kenapa disebut dengan Amul Fil, Am al Fil, ya, tahun gajah. Karena pada saat itu tentara-tentara menyerang Ka'bah menggunakan gajah, ya. Jadi Rasulullah lahir pada tahun gajah, ya, pada tahun gajah, pada Amul Fil Rasulullah SAW dilahirkan. Ya, lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan membahas tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disimak ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertinggi badan sedang, berkulit putih, berbulu dada halus, dan berambut sebahu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang agung dan mulia. Nah, sampai Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar budi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Ya, nah ini begitu agung dan mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai Allah sendiri yang mengatakan, Allah langsung menurunkan firman-Nya ya dalam surat Al-Qalam ayat 4 bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar budi pekerti yang agung. Ya, di situ ada kalimat penekanan, la'ala. Sudah innaka artinya sesungguhnya, itu adalah penekanan, kemudian ditambah lagi dengan la'ala. Jadi begitu mulianya, ya, sangat-sangat mulia dan agungnya akhlak Rasulullah SAW sampai-sampai Allah sendiri yang mengatakan gitu ya. Jadi kan kalau manusia itu biasanya dia dikatakan baik oleh si A, oh kata si A dia baik, kata si B dia orangnya sopan, santun gitu ya. Nah, itu kan kata orang. Kalau ini Allah sendiri nih, Allah langsung yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu benar-benar budi pekerti yang agung, ya, saking mulianya akhlak beliau, ya, saking beliau itu memiliki
Akhlakul karimah ya, akhlak yang mulia. Nah, lanjutkan. Nah, di sini kita akan mempelajari sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pemberani, lembut, murah hati, pemaaf, sabar, dan tidak mudah emosi. Nah, ini baru sedikit nih. Masih ada beberapa lagi nanti yang akan kita bahas. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu, ya. Jadi beliau adalah orang yang pemberani, ya. Beliau itu adalah orang yang pemberani. Jadi beliau itu tidak takut dengan apapun. Beliau hanya takut dengan Rob-nya. Ya, beliau hanya takut kepada Sang Pencipta. Beliau hanya takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak takut dengan hal apapun. Ya, tidak takut dengan musuh. Ya, musuh yang menghadang, musuh yang mencaci maki, musuh yang menyakiti Rasulullah. Dengan tantangan apapun ya, beliau Shallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak takut. Ya, beliau memiliki sifat yang sangat pemberani gitu ya. Jadi tidak seperti manusia. Manusia itu kebanyakan dia itu misalnya takut sama hantu. Ya, banyak ya manusia yang takut sama hantu. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh takut sama hantu. Hantu lagi juga nggak ada hantu. Ya, nggak boleh percaya ada hantu itu. Ya, jadi kita nggak boleh takut sama hantu. Misalnya kita takut lagi sama apa? Misalnya manusia takut sama kecoa. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kita itu harus pemberani. Ya, kita nggak boleh takut dengan manusia. Apalagi sama manusia, kita nggak boleh takut sama manusia. Ya, kita itu hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus beliau juga memiliki sifat lembut. Ya, lembut artinya beliau itu tidak kasar, tidak arogan. Ya, terus juga beliau memiliki sifat murah hati, pemaaf, sabar, dan tidak mudah emosi. Nah, di sini siapa nih teman-teman yang kalau sama temennya suka marah-marah, atau kalau sama temennya, kalau temennya salah, nggak sengaja, terus temennya minta maaf, nggak mau dimaafin, nggak mau, aku malas sama kamu. Nah, siapa tuh yang seperti itu? Nggak boleh, ya. Terus yang dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel-ngomel sama teman-temannya, atau mungkin orang tuanya di rumah suka diomelin sama kalian. Nah, adakah yang seperti itu? Nah, semoga tidak ada yang seperti itu ya, teman-teman semuanya. Semoga kalian semua di sini bisa mencontoh akhlakul karimah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau misalnya kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, maka kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Ya, maka jadilah kita seseorang yang lemah lembut, murah hati, pemaaf, sabar, dan tidak mudah emosi. Nah, terutama emosi nih. Ya, pasti kita sering banget setiap harinya tuh ada hal yang mungkin memancing emosi kita gitu. Pasti setiap hari tuh ada aja hal yang bikin kita pengen marah-marah gitu ya. Nah, coba kita latihan untuk mengendalikan emosi kita. Jangan sedikit-sedikit marah. Coba kalau misalnya ada temen misalnya yang rese, ada temen yang jahil, atau ada hal-hal yang bikin kalian pengen marah, coba sebelum marah, kalian beristighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gitu ya. Jadi kita beristighfar dulu sampai marahnya reda, terus udah deh. Pasti habis itu kita lupa, jadinya nggak pengen marah lagi. Nah, jadi usahakan sedari kecil, ya, apalagi umur-umur kalian nih. Wah, masih sangat umur-umur apa golden age ya untuk membentuk kepribadian gitu. Jadi biasakan sedari kecil, sedari dini kita sudah bisa untuk mengendalikan emosi ya. Kemudian, ini lagi sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat pemalu, dermawan, jujur, pasif, dan jelas dalam berbicara. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan nih, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat pemalu. Nah, pemalunya ini beda dengan pemalu-pemalu kalau yang seperti di kelas nih misalnya. Kalau misalnya disuruh baca, disuruh maju, disuruh jawab, atau disuruh bertanya, itu nggak ada suaranya, langsung mingkem, langsung diam. Nah, bukan malu yang seperti itu, ya. Jadi bukan malu kalau disuruh jawab, malu bu, malu nggak mau. Bukan seperti itu, ya. Jadi di sini sifat malu yang dimiliki oleh Rasulullah adalah sifat malu yang mulia,
Gitu ya. Jadi pemalunya ini adalah pemalu yang mulia. Maksudnya malu yang seperti apa, Bu? Malunya itu adalah malu berbuat maksiat, ya. Malu untuk berbuat maksiat, malu untuk berbuat keji. Gitu ya. Jadi malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi beliau itu malu jika auratnya tersingkap, gitu ya. Terus beliau itu malu kalau melakukan maksiat. Itu makanya kita itu harus memiliki sifat-sifat pemalu. Misalnya kita nih teman-teman yang suka tertawa terbahak-bahak, coba kalau suka tertawanya hahaha di luar di tempat umum, itu berarti nggak punya malu, ya berarti nggak malu, berarti kita tidak mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita mencontoh sifat beliau, maka kita akan menjadi pemalu yang mulia. Gitu. Jadi pemalu yang mulia itu adalah kita menjaga akhlak kita, ya menundukkan pandangan kita. Nah, itulah yang dinamakan pemalu, sifat pemalu yang mulia. Gitu. Jadi dalam menuntut ilmu tidak ada kata malu. Ya, dalam menuntut ilmu tidak boleh malu. Haram hukumnya malu dalam menuntut ilmu. Jadi ketika kita menuntut ilmu misalnya, ketika kita tidak paham, terus kita mau nanya, tapi aku malu mau nanya, aku takut, aku malu. Nah, itu namanya malu yang tidak terpuji. Nah, itulah yang namanya malu bertanya sesat di jalan. Gitu ya. Jadi malu itu apa? Malu itu dilarang jika kita sedang menuntut ilmu, sedang mencari ilmu. Nah, itu kita dilarang malu-malu. Ya, kita harus menjadi pemberani seperti sifat Rasulullah tadi ya, pemberani. Kemudian beliau adalah orang yang dermawan, jujur, fasih dan jelas dalam berbicara. Nah, ini beliau adalah orang yang jujur. Ya, beliau itu dijuluki sebagai orang yang sidik. Ya, jadi sifat-sifat ini sebelum beliau diutus menjadi rasul pun beliau sudah memiliki sifat-sifat ini, ya. Dari sebelum diutus menjadi rasul, sebelum diutus menjadi nabi, Rasulullah itu sudah memiliki sifat-sifat yang mulia ini nih, ya sifat-sifat yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Pemalu, dermawan, jujur, fasih dan jelas dalam berbicara, terus tadi pemberani, murah hati, lembut, pemaaf, dan tidak mudah emosi. Nah, itu beliau sudah memiliki sifat-sifat tersebut dari sebelum diutusnya beliau menjadi nabi. Ya, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang adil, amanah, dan menepati janji sehingga dapat dipercaya oleh banyak orang. Nah, ini jadi sebelum beliau itu diutus menjadi nabi dan rasul, orang-orang Quraisy itu sebetulnya menyukai Nabi Muhammad, ya. Mereka itu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu menyukai Nabi Muhammad karena apa? Karena sifatnya, karena akhlaknya yang agung dan mulia ini, gitu. Maka orang-orang itu banyak yang percaya kepada beliau, ya banyak yang menyukai beliau karena kagum, ya karena kagum akan sifatnya yang sangat terpuji. Ya, beliau itu dijuluki orang yang amanah, terus beliau itu tidak pernah mengingkari janji, ya makanya beliau itu dapat dipercaya oleh banyak orang. Ya, jadi ketika beliau berjanji itu beliau tidak pernah mengingkari gitu. Jadi beliau selalu menepati janjinya. Terus ketika diberikan amanah, beliau selalu menjaganya gitu. Ya, terus juga beliau tidak pernah berbohong gitu ya. Jadi itulah sifat-sifat Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masya Allah ya, beliau memiliki semua sifat positif. Ya, semua sifat positif manusia ada dalam diri Rasulullah. Ya, coba sebutkan sifat positif apa yang tidak ada di dalam diri Rasulullah. Ya, tidak ada. Semua sifat positif manusia ada. Semua sifat positif manusia ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba, ada nggak manusia yang sesempurna beliau? Tidak ada, ya. Tidak ada manusia yang sempurnanya itu melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW adalah manusia yang sempurna. Beliau memiliki semua sifat positif manusia. Ya, dari yang tadi kita sudah sebutkan tuh, beliau adalah Ini kita lihat lagi ya. Nih, beliau SAW adalah orang yang pemberani, lembut, murah hati, pemaaf, sabar, dan tidak mudah emosi. Nah, seringnya kita jumpai
ada mungkin orang-orang yang misalnya dia itu pemberani, tapi dia suka marah gitu. Dia pemberani nih, dia tidak takut, tapi dia suka marah-marah, tapi dia cepat marah, tapi dia gampang marah gitu ya. Banyak ya kita jumpai seperti itu. Terus juga mungkin ada yang dia itu mungkin dermawan gitu ya, dermawan, suka berbagi, suka memberi ke sesama, tapi mungkin terkadang dia suka berbohong gitu. Mungkin dia kadang suka berkata tidak jujur gitu ya. Pasti yang namanya manusia ya pasti ada saja celahnya gitu. Ya ada saja kesalahannya. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sebisa mungkin ya sebisa mungkin kita menjadikan Rasulullah SAW itu suri tauladan kita ya suri tauladan kita. Jadi kita itu wajib mencontoh Rasulullah SAW yang berakhlak mulia, yang berakhlakul karimah, ya. Jadi kita itu jangan mencontoh artis, ya. Jadi teladan kita itu jangan artis, jangan seleb, ya. Jadi kita tidak boleh meniru artis. Terus kita meniru, misalnya kita meniru gayanya artis siapa, atau kita meniru gayanya seleb siapa. Ih keren nih gayanya, aku mau kayak dia ah. Nggak boleh seperti itu, karena suri tauladan kita adalah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir cerita kita nih, akhir pembahasan kita. Oke, sebelum Ibu tutup, coba kita review dulu sedikit-sedikit ya. Kita review dulu dari pembahasan kita yang awal tadi. Ya, tadi di awal kita sudah Ibu sudah menceritakan tentang nasab dan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ada yang ingat nggak nama lengkapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, nasabnya Rasulullah. Ada yang ingat? Coba nih, sekalian kita review, sekalian Ibu mengecek catatan kalian nih. Catatannya lengkap apa enggak? Ayo, ada yang bisa? Oke, ya betul sekali ya, nasab Rasulullah. Nah, ini nama lengkapnya Rasulullah beserta nasabnya ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, betul, bin Abdul Manaf al Quraisy. Ya, betul, barakallahu fiik, mumtaz. Oke. Nah, yang catatannya belum lengkap, silakan dilengkapi ya. Silakan dilengkapi catatannya. Harus lengkap catatannya. Nah, terus tadi kita sudah bahas, kelahiran Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu lahir ketika kapan? Pada tahun apa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir? Betul sekali, pada tahun gajah. Ya, tahun gajah atau bisa disebut dengan Amul Fil. Ya, Al-Fil, tahun gajah. Ya, ada yang sudah hafal surat Al-Fil? Depannya gimana surat Al-Fil? Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, bagus. Terus, lagi. Kenapa pada tahun itu disebut tahun gajah? Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Kenapa tahun itu disebut dengan tahun gajah? Iya, betul. Karena pada tahun itu terjadi penyerangan, ya, terjadi penyerangan Ka'bah oleh siapa? Oleh pasukannya Raja Abraha mengendarai gajah. Ya, jadi pasukan tentaranya Raja Abraha ini menyerang Ka'bah dengan mengendarai gajah. Oke, satu lagi ya. Oke, satu lagi deh. Ya, satu lagi reviewnya. Oh ya, coba sebutkan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, kalau tidak bisa semua nggak apa-apa, beberapa aja. Ya, betul. Oke, beliau itu memiliki sifat yang pemberani, pemaaf, jujur, betul, tidak mudah emosi, amanah, dapat dipercaya, betul,
dermawan, fasih dalam berbicara. Iya, Mumtaz, barakallahu fikum. Oke, alhamdulillah ya. Sepertinya semuanya mendengarkan, menyimak, dan mencatat dengan baik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sedikit tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Nah, jangan lupa dibaca-baca kembali catatannya, ya dibaca-baca kembali, di murojaah nanti catatannya sebelum pertemuan berikutnya, karena nanti sebelum masuk materi baru, Ibu akan menanyakan lagi nih. Ibu akan menanyakan sedikit tentang pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, baik ya. Sekian untuk hari ini. Syukron, wajazakumullah khairan atas perhatian kalian semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.